Shalom semuanya, saya Nathanael Agape dari jurusan Desain Komunikasi Visual. Pada hari ini kita mau bahas suatu topik yang menarik nih, tapi cukup menyedihkan juga. Kita mau bahas materi pada hari ini, materi tentang bunuh diri. Tapi sebelumnya, saya di sini tidak sendiri. Saya bersama dua rekan saya. Yang pertama ada Onesiporus. Perkenalkan, nama saya Onesiporus Nata Wijaya dari Desain Komunikasi Visual. Dan yang kedua ada Karen Putri. Shalom, saya Karen Putri Purnomo dari Fakultas Ilmu Komunikasi, jurusan Digital Komunikasi. Oke, pada topik hari ini kita mau bahas satu topik yang menarik nih. Tapi menyedihkan juga sih. Menariknya kenapa gitu kan? Hari ini kita mau bahas soal bunuh diri. Rasanya hari ini saya nggak tahu sih keadaan kamu itu seperti apa yang nonton ini. Tapi kalau kamu nonton ini dan kamu memikirkan tentang bunuh diri atau bahkan pernah coba mau bunuh diri, coba deh teman-teman pikirin sekali lagi. Kalau misalnya kamu tanya berapa sih masalah yang bisa buat bikin seseorang bunuh diri? Coba. Saya cuma mau bilang gini. Sebetulnya besar kecilnya masalah itu nggak bikin seseorang bikin bunuh diri. Toh buktinya ada yang punya masalah besar, tapi dia nggak kepikiran tuh buat bunuh diri. Tapi sebaliknya, ada orang yang mungkin masalahnya kecil ya, kelihatannya sepele gitu. Kalau di orang lain sih ya masalah receh gitu mungkin. Tapi dia memutuskan untuk bunuh diri. Jadi sekali lagi menurut saya, bukan masalah besar atau kecilnya suatu hal yang kamu hadapi gitu yang bikin kamu mau bunuh diri, tapi lebih ke arah cara berpikirnya aja mungkin ya. Mungkin sekarang kamu mikirin buat bunuh diri nih karena kamu merasa putus asa gitu, kamu gak nemuin jalan keluar dalam masalah kamu, atau mungkin kamu merasa kamu melakukan suatu kesalahan yang besar sampai fatal gitu, gak ada yang bisa diampuni. Atau kamu merasa dikecewain gitu, sakit hati sampai akhirnya kamu memutuskan untuk bunuh diri. Saya cuma mau bilang gini, hanya ada pikiran kamu itu sebetulnya hanya ada cara pandang kamu sendiri gitu. Kamu pernah lihat kucing? Biasa tuh anak tetangga suka gendongin kucing-kucingnya gitu, kepalanya diiketin plastik, dan kita lihat apa yang terjadi sama si kucing ini gitu. Kucing itu panik banget sampai seakan-akan dia kalau jalan mundur, entah dia tuh benar-benar kacau balau lah gitu. Karena si kucing ini dia merasa ada sesuatu di kepalanya kan, karena diiketin tadi. Matanya ketutupan plastik gitu, jadi dia nggak bisa ngeliat apa-apa. Padahal sebenarnya kalau kita ngeliat dari luar nih ya, si kucing ini terus muter-muter, jadi lucu gitu. Karena sebetulnya nggak ada hal yang menghalangi dia, tapi dia merasa kayak plastiknya tuh menutupi pandangannya gitu. Karena pemandangannya ketutup, jadi dia bingung sendiri. Nah, kalau teman-teman sedang menghadapi putus asa, sakit hati, kecewa, rasa bersalah gitu, mungkin teman-teman mau bunuh diri, saya cuma mau bilang itu hanya cara pandang kalian aja. Toh pada akhirnya saya percaya nggak ada kesalahan yang terlalu besar yang nggak bisa diampuni. Nggak ada kekecewaan sakit hati yang terlalu sampai sakit banget gitu. Pasti ada jalan keluarnya, bisa dimaafin lah. Terus nggak ada harapan gitu yang benar-benar hilang sampai kamu nggak tahu lagi gitu harus dibantu oleh siapa, harus ke orang yang mana gitu. Mungkin mulai hari ini kepikiran bunuh diri, coba berhenti dulu sejenak. Tonton video ini sampai selesai, dan saya percaya banget lah kalau kita udah bisa ubah cara pandang kita, maka akan ada perubahan dalam hidup kita. Mungkin sekarang kamu nanya, jadi gimana sih caranya untuk mengubah pikiran kita? Di dalam manusia itu ada 3 komponen, yaitu ada roh, ada jiwa, dan juga ada tubuh. Ketiganya ini saling berkaitan satu sama lain. Jadi tubuh itu dikuasai oleh jiwa. Makanya ada pepatah yang bilang mens sana in corpore sano, tubuh yang sehat terdapat juga jiwa yang kuat. Saya mau kasih satu contoh ke kalian. Mungkin kalian tuh bisa ngerasa lapar, tapi kalau misalkan jiwa kamu lagi putus asa, lagi kecewa, ataupun lagi sakit hati, walaupun kamu lapar, pasti kamu akan
nahan itu dan nggak mau makan, karena jiwa itu sebenarnya mempengaruhi tubuh. Dan sekarang pertanyaannya, apa yang mempengaruhi jiwa? Yang mempengaruhi jiwa adalah roh, cara pandang kita. Itu ada di dimensi jiwa kita, dan untuk menjaga dan memastikan apa yang kita pikirkan ini benar harus terjadi, memastikan roh kita ini kuat. Kalau roh kita ini kuat, kita bisa memerintah jiwa kita itu sendiri. Tapi kalau jiwa kita ini kuat, kita juga bisa memerintah tubuh kita. Jadi karena itu di Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 sampai ke-6 dikatakan demikian. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, mereka memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Coba bayangkan di sini dikatakan keinginan daging ialah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi teman-teman, kalau kamu pengen ngubah cara pikir kamu, nggak bisa kita sekedar baca-baca quotes positif, berusaha oleh kekuatan sendiri itu kita nggak bisa. Kamu harus bisa menguasai roh kamu harus kuat, dan kamu harus bisa berdiri dan bilang sama jiwa kamu apa yang harus kita pikirkan, bagaimana kita bisa punya roh yang kuat. Dan roh yang kuat itu hanya berasal dari Allah sendiri. Caranya gimana sih? Caranya adalah menerima Tuhan dalam diri kita. Roh Kudus menjadi kita kuat secara roh, dan kemudian roh inilah yang bisa mengontrol pikiran kita. Pastikan kamu mengenal Tuhan Yesus dulu, sehingga pikiran kamu ini nggak mikir macam-macam, bahkan sampai timbul untuk bunuh diri. Ada orang yang berpendapat apakah keinginan bunuh diri ini timbul karena faktor kejiwaan, faktor psikologi. Saya rasa itu bisa timbul karena faktor kejiwaan, gangguan kejiwaan. Tapi saya yakin itu bukan sekedar gangguan kejiwaan. Karena sekali lagi jiwa, tubuh, roh itu berhubungan satu dengan yang lain. Karena itu saya percaya kalau ada seseorang mengalami gangguan jiwa, yang harus dicek juga adalah rohnya. Bagaimana kondisi rohnya, apa yang terjadi dengan rohnya. Ada beberapa orang yang tanya, kadang saya mendengar bisikan untuk bunuh diri, ayo bunuh diri. Dan mungkin orang-orang bertanya, itu bisikan siapa ya? Bisikan setan kah? Bisikan diri sendiri kah? Atau bisikan siapa? Saya mau bilang itu mungkin bisikan setan, apalagi kalau kamu pernah berhubungan dengan kuasa gelap, misalnya pakai jimat atau pergi ke dukun. Tapi pada kenyataannya lebih banyak orang yang mendengar bisikan tersebut karena kejiwaannya, karena ada suatu pikiran yang membuat dia kacau balau sehingga dia memikirkan hal-hal yang tidak benar. Karena itu sekali lagi balik, bagaimana kita mengontrol pikiran kita adalah dengan memperkuat roh kita. Kalau roh kita kuat, maka jiwa kita pun akan ikutan kuat. Banyak orang yang bunuh diri karena dia nggak bisa lagi temukan jalan keluar. Jadi ada yang tanya, mungkin nggak sih kalau kita nggak bunuh diri kita menemukan jalan keluar? Ada pepatah yang bilang, there is always alright. Selalu ada cahaya di setiap ujung terowongan itu, membuktikan bahwa di setiap permasalahan kita pasti ada jalan keluar. Meskipun saya nggak bisa dengan gamblang menceritakan, oh ini jalan keluar ya, ini. Tapi saya percaya kalau misalnya kita tetap hidup, kita akan menemukan jalan keluar itu. Tapi kalau kita bunuh diri, that's it, that's the end of the game. Hari ini bisa kamu bunuh diri, tidak ada lagi hari esok. Tapi kalau kamu terus berusaha, kamu melakukan yang terbaik, kamu banyak doa, saya percaya setiap hari kita bisa menemukan jalan keluar. Coba cek deh, kalau kamu merasa kamu mumut banget, udah belum kamu berdoa, udah belum kamu berusaha. Kalau kamu punya permasalahan di keluarga, tanyakan orang yang mungkin bisa bantu kamu. Yang harus kamu lakukan, bagaimana memecahkan permasalahan ini. Kalau misalkan kamu mentok di kerjaan, coba kamu temuin teman-teman yang mungkin sukses dalam karir, siapa tahu mereka juga bisa bantu. Misalnya kamu punya masalah kesehatan, kamu coba hubungin dokter-dokter yang bisa bantu kamu. Dan saya percaya ketika kita melakukan semua itu, tentu disertai dengan kekuatan yang luar biasa di dalam kehidupan kita yang membuat kita semakin terus maju. Dan yakinlah bahwa
Selalu ada jalan keluar di setiap masalah yang kita hadapi. Tapi intinya begini, jangan mengharapkan hasil yang instan. Karena nggak ada tuh orang yang tanam pohon pagi ini kemudian sorenya langsung berbuah. Karena itu berikan waktu-waktu yang cukup untuk kita bisa melihat-lihat setiap jalan keluar dari permasalahan yang kita hadapi. Yakinlah jalan keluar itu selalu ada dan pasti ada. Oke, sekarang orang yang bunuh diri itu pergi kemana sih? Ke surga atau neraka? Saya mau bilang orang yang mengakhiri dirinya sendiri, dan itu sebetulnya sedang menolak kasih karunia Tuhan di dalam hidupnya. Karena Tuhanlah pemberi kehidupan, dan kalau Tuhan yang memberi, maka hanya Tuhanlah yang boleh mengambil. Jadi kalau kita mengambil keputusan untuk mengakhiri hidup kita sekarang, berarti kita menolak kasih karunia Tuhan dan menolak Sang Pemberi. Tentunya kalau kita menolak Sang Pemberi, maka teman-teman bisa pikir sendiri kemana kita pergi, dan melanggar hukum Tuhan yang mengatakan jangan membunuh. Meskipun kamu membunuh diri kamu sendiri, sekali lagi pikirkan baik-baik di dalam pikiran kamu, jangan sampai kamu mengambil keputusan untuk bunuh diri. Oke teman-teman, jadi sekian dulu materi hari ini. Buat kalian yang punya masalah dan pergumulan yang berat, coba dekatkan diri kepada Tuhan, minta petunjuk Tuhan dan juga hikmat daripada Tuhan, karena saya percaya setiap orang melalui prosesnya masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf, kami bertiga pamit. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.